selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Nah, hari kita cerita apa lagi, Kak Sri? Oke, sebelum saya cerita, saya mau ingatkan kepada kalian supaya untuk menjaga kesehatan. Nah, cerita kita kali ini tuh pemirsa, infonya tuh saya dapat, ini tuh di share beritanya tuh pada bulan Januari 2024. Jadi udah agak lama juga ini pemirsa ya. Info apa sih Kak Sri? Nah, infonya itu ya, ternyata imigrasi Malaysia itu buat penangkapan kepada 48 wanita. Dan 32 diantaranya berasal dari negara Indonesia. Ngapain rupanya mereka di sana? Jom kita baca infonya. Oke, 32 wanita Indonesia ditangkap di Malaysia diduga terlibat sindiket prostitusi. Segini tarifnya. Oh my goodness. Sindiket prostitusi. Ada prostitusi online, ada yang offline. Jadi yang online nih boleh kita booking perempuan-perempuan penghibur nih dari via online atau aplikasi yang udah dibuat khusus untuk kita menyewa wanita ini ya. Jadi infonya itu adalah kami menahan 48 perempuan asing. Dari jumlah itu sebanyak 32 orang diantaranya adalah warga negara Indonesia, 13 perempuan Thailand dan 3 perempuan Vietnam. Selain itu kami nangkap seorang pria dari Afghanistan, kata dia pada Minggu ya. Oh my goodness. Saya pun heran ya. Orang Afghanistan. Saya pikir tadi orang Pakistan. Di Malaysia itu kalian akan jumpa berbagai jenis manusia dari berbagai negara pemirsa. Ramai sekali warga negara asing di sana ya. Kalau kita kayak di Indonesia, kita tuh untuk jumpa orang Pakistan, Nepal gitu agak susah kan. Kalau di Malaysia itu silap sikit Bangla, silap sikit Nepal, silap sikit Pakistan, silap sikit Myanmar gitu. Di sana tuh kayaknya perkumpulan banyak manusia dari berbagai jenis negara gitu. Jadi dia kayak satu pulau, dari sini negara ini semua mengumpul di Malaysia. Nanti kita cari tahu kenapa sih Malaysia ini menjadi negara favorit warga negara asing untuk mencari kerja. Ya kan pemirsa? Kalau kategorikan besar sangat gajinya tak juga lah, tapi kenapa banyak sangat? Kalian pergi aja ke hospital, kalian akan jumpa tuh kayak kemarin saya di hospital, saya jumpa tuh orang Pakistan. Ini kayak Afghanistan. Ish. Macam mana ya? Saya pun tak tahulah. Jadi mungkin lelaki Afghanistan inilah yang menjual mereka, kita tak tahulah. So kita baca lagi. Pemirsa, sedih saya kalau udah dengar. Department Immigration Malaysia menahan 48 perempuan warga negara asing ya. Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jeffrey Mbok Taha mengatakan penggerbekan yang dilakukan pada Jumat malam itu juga berhasil ya membongkar kegiatan sebuah sindiket. Ngeri juga ya. Setiap pelanggan dikenakan biaya antara 400 sampai 1.200 ringgit Malaysia, sekitar 1.300.000 sampai 4 juta berdasarkan paket yang ditawarkan oleh sindiket. Pembayaran dilakukan secara tunai ataupun transaksi online sebelum para perempuan tersebut dikirim ke pelanggannya. Nah, kalau kalian perasan, saya juga pernah cerita tentang satu kasus di mana katanya tuh mereka ini diiming-imingi, mereka akan dipekerjakan bagus, gajinya bagus, dan kebanyakannya dari mereka ini tuh berangkat ke Malaysia menggunakan paspor pelancong. Nah, sesampainya di sana mereka ditahan, kemudian mereka ini tuh disuruh bekerja untuk melayani lelaki. Ya, tapi tarif mereka tuh murah, lebih murah daripada yang ini pemirsa ya. Dan ketika mereka tidak mau bekerja ataupun meminta untuk pulang ke negara mereka, mereka itu diharuskan membayar sekitar 30 juta ataupun 9.000 ringgit pemirsa. Saya rasa ada kaitannya juga dengan perempuan-perempuan seperti ini, ya kan pemirsa. Tapi pemirsa, yang perlu saya tekankan di sini pemirsa, jangan mudah diiming-imingi dengan ya kan cepat berangkat. Biaya pemberangkatannya itu murah, semua diuruskan. Pokoknya kalau udah di sana udah ada yang nunggu kerjaannya bagus. Begini pemirsa, nggak ada kerjaan yang enak, gajinya besar, berangkatnya cepat, udah gitu semua ditanggung. Itu adalah satu kemunafikan yang sangat hakiki. Jangan percaya kalau ada orang bilang, nggak apa-apa, buat paspor terus berangkat. Paspornya pun saya yang bayar. Terus berangkat, gaji oke. 5.000 satu bulan gaji, ya kan? Sampai nanti dibuatkan permit. Kerjanya apa? Kerjanya nggak susah, pokoknya enak lah, senang kerjanya. Kalau nggak suka nanti boleh tukar. Itu kalian jangan percaya. Itu adalah pembodohan, ya. Kalau kerja sebegitu enak, nggak mungkin diambil orang Malaysia itu dari luar. Percayalah. Kebanyakannya kita yang datang ke sana itu memang karena orang tempatan tuh
nggak mau bekerja seperti itu, jadi diambillah dari luar. Kalau mereka boleh mendapatkan pekerja dari negara itu, ngapain dia mengeluarkan biaya lebih untuk ngambil orang dari luar? Betul tak? Kalau kerjaannya enak, biayanya masuk murah, semua ditanggung, ya kan? Senang kita gaji besar. Siapa yang tak nak? Orang Malaysia pun nak juga lah. Ya kan, dari pengalaman saya juga yang kebanyakannya ya yang diambil pekerja dari luar ke Malaysia itu yang kerja restoran, ya kan, cuci piringnya, pelayannya, terus bagian perkebunan, tak kisahlah kebun sawit ke, karet ke, atau perkebunan kayak sayur-sayuran, pokoknya perkebunan, pembangunan, ya kan, udah gitu kayak cleaner, udah gitu kayak kontrak biasanya warga asing tuh yang bersih-bersihkan longkang-longkang jalan ataupun tandas yang sumpat, atau bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang memang orang Malaysia itu tak enak gitu. Jadi ketika mereka susah mendapatkan pekerja warga tempatan, maka mereka mengambil dari luar. Ya. Jadi kalau iming-imingan seperti itu tolong dipikirkan 1000 kali, dan sebelum kalian berangkat boleh kalian survei dulu beberapa orang yang udah pernah, jangan percaya 1-2 orang. Ya, sekarang ini kita tak boleh percaya. Jiran yang kita kenal rapat pun boleh menjerumuskan kita. Saudara yang kita percaya pun boleh menjual kita. Apalagi orang yang hanya kita kenal dari aplikasi-aplikasi. Oh my goodness. Macam ini pun pemirsa, kalau ditelusuri lagi lebih dalam, mungkin kisaran harga 400 sampai 1.300 ringgit itu tuh harga yang harus dibayar, tapi bukan harga yang diterima oleh perempuan yang dijual ini. Bisa aja 400 ringgit. Untuk si germonya sekian ratus ringgit. Sewa tempat katanya lagi, ya kan. Udah gitu ini itu paling dikasih sama si perempuannya paling bersih 100 ringgit untuk 1 kali pelayanan. Kayak kemarin yang saya baca itu, mereka itu dipaksa sampai melayani 1 hari 30 lelaki. Bayangkan berapa panas dia punya tempe, ya kan. Saya pun bayangkannya, oh my goodness gitu, ya kan. Jadi itulah dia pemirsa. Yang pertama, memang tidak ada pekerjaan yang sedap, senang, cepat berangkat, gaji besar, kerjanya enak. Nggak ada itu. Percayalah sama saya. Ini saya tekankan lagi ya. Semua pemberangkatan ke luar negeri itu pakai proses. Pasti ada medical, pasti ada pasporannya, dan last sekali pasti ada calling visanya. Kalau katanya udah calling visa nih, maknanya visa kamu sudah di-approve di negara tempat kamu mau bekerja. Ketika visa kamu sudah di-approve, so maknanya mereka sudah welcome dengan kedatangan kamu. So berhati-hatilah. Ya, itu saja saran dari saya. Saya kalau bisa, ya jadilah wanita yang pandai. Ya, karena apa? Tubuh kita ini berharga. Kalau harga 400 ringgit itu dijual dan diberikan 100% ke kamu, oke. Tapi badan kamu rosak, mental kamu teruk, keluarga kamu malu, negara kamu malu, ya kan? Kau hanya dibayar sebegitu, murahnya dirimu. Betul tak? Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye-bye.